Bahkan saya berharap Aceh itu menjadi lokomotif perjuangan, menjadi panglima perjuangan untuk menerapkan Islam, bukan hanya di Aceh, tapi syariat Islam harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Setuju tidak? Setuju. Takbir. Akbar. Takbir. Akbar. Barusan kita dengar ada suara teriakan Aceh merdeka. Justru saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia meneriakkan Indonesia merdeka. Siapa bilang Indonesia saat ini sudah merdeka, saudara? Kita dijajah. 9 naga dengan semua kekayaannya sudah menguasai 80% tanah bumi Indonesia, saudara. Tambang mereka ambil, emas mereka ambil, kita semua dijajah, saudara. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, ulama dikriminalisasi, saudara. Maka itu saya mengajak, kita merdekakan Indonesia dari oligarki busuk. Kita bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia dari segala kemunkaran, dari segala kemaksiatan. Dan kita merdekakan Indonesia dari semua pejabat jahat dan bejat. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mengajak semua, kita merdekakan Indonesia dari pejabat bejat. Setuju tidak? Takbir. Takbir. Jadi saya nggak ngajak cuman Aceh merdeka, enggak saudara. Saya ngajak Indonesia harus merdeka. Sekarang ada 9 naga yang menguasai. Saya pengen besok 9 naga jadi 9 cacing. Amin. 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 Wah, sekarang udah mulai muncul ada 9 haji. Alhamdulillah. Cuman hajinya jangan beler nanti. Nah, kalau hajinya nanti nggak jujur, repot, malu kita, betul? Betul? Nah, maka itu saudara, nggak main-main. Saya terus berjuang, saudara. Bagaimana Indonesia ini merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari judi, merdeka dari korupsi, merdeka dari narkoba, merdeka dari LGBT. Harus Indonesia merdeka dari hukum jahiliyah, merdeka dari kekuatan asing dan asing, saudara. Makanya saya mengajak orang Aceh, tolong jangan hanya kita berpikir tentang Aceh, tapi berpikirlah tentang negara Indonesia secara keseluruhan. Kenapa? Karena negara ini merdeka, Indonesia, saudara, terlalu banyak jasa bangsa Aceh. Aceh jangan mau ngalah. Jangan mau lepas Indonesia dikasih ke asing. Bahkan kami ke depan, bukan hanya Aceh yang harus menggunakan syariat Islam. Seluruh Indonesia harus menggunakan syariat Islam. Bahkan Aceh harus siap menjadi panglima pemimpin perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia. Setuju tidak? Takbir. Rizik Syihab, Habib cabul tukang cat mesum dengan Firza Hussein. Ingin memerdekakan Indonesia dari kemaksiatan dan kemungkaran, katanya. Ulama dikriminalisasi, katanya. Cie, memang banyak ulama yang mencabuli santri. Kok dibilang dikriminalisasi? Emang Rizik ini tukang bohong. Pantas jadi penjara 4 tahun karena menyebarkan berita bohong terkait tes swab di rumah sakit Umi. Sekarang dia memprovokasi Aceh untuk menjadi lokomotif dan panglima perjuangan menegakkan syariat Islam di seluruh Indonesia. Aceh, provinsi yang paling menerapkan syariat Islam di Indonesia, tetapi juga juara 1 kasus pemerkosaan paling banyak di Indonesia, juara 1 kontes banci di Indonesia, penghasil ganja terbesar di Indonesia, juara 6 daerah termiskin di Indonesia, dan juga ranking 13 dari 34 provinsi yang paling korup di Indonesia. Jadi, apakah Aceh kurang menerapkan syariat Islam sehingga kemaksiatan, kemungkaran, LGBT, narkoba, kemiskinan, korupsi merajalela? Atau memang syariat Islam bukan solusi? Syariat Islam tidak mampu memperbaiki moral bangsa. Bagaimana syariat Islam bisa memperbaiki moral bangsa? Gurunya aja tukang bohong tidak bermoral seperti Rizik Syihab. Sejak kapan si Aceh menerapkan syariat Islam?
Seharusnya sejak Kesultanan Aceh sekitar abad ke-16. Apakah kamu nggak malu sudah 5 abad menerapkan syariat Islam, tapi hasilnya kamu adalah salah satu daerah yang paling penuh kemaksiatan, kemungkaran dan lain-lainnya itu. Ditambah lagi kamu mau seluruh Indonesia menerapkan syariat Islam. Apakah kamu mau seluruh Indonesia menjadi daerah yang terpuruk seperti daerahmu? Coba kita jujur aja deh. Semua orang itu pinter nyontek. Apalagi sekarang udah zamannya franchise. Kalau memang sistemnya bagus, orang mau bayar mahal. Kalau memang syariat Islam itu bagus, kamu nggak perlu memperjuangkan sampai mau bunuh-bunuhan. Semua orang mau menerapkan syariat Islam atau setidaknya menirunya. Tetapi kenyataannya bukan hanya non-muslim, bahkan muslim aja banyak yang nggak mau daerahnya menerapkan syariat Islam. Kenapa? Karena memang syariat Islam itu nggak bagus. Jadi seperti Afghanistan, Suriah, Irak, Iran, perang terus. Perempuan dijadikan budak seks, miskin, nggak ada damai. Orang-orang yang tinggal di daerah syariat Islam itu berbondong-bondong mau keluar tinggal di tempat orang kafir. Nggak ada orang kafir yang mau tinggal di daerah syariat Islam. Udah nggak enak, penuh kemunafikan pula. Jadi buat teman-teman semua, terutama yang di Aceh, sebelum kamu mau mengeluarkan selumbar di mata orang lain, keluarkan dulu balok dari matamu. Indonesia masih dijajah katanya, oleh 9 naga. Wow, itu mah bukan dijajah, itu iri hati. Mereka lebih sukses dan kamu tidak mau introspeksi diri. Jadi kamu mencari kambing hitam atas kegagalan kamu. Silakan kamu benci 9 naga itu, kamu benci orang-orang kaya itu, kalau perlu kamu bunuh. Apakah itu akan membuat kamu menjadi lebih baik? Tidak. Dulu katanya kamu miskin karena dijajah Belanda. Sekarang Belanda sudah diusir tetapi kamu tetap miskin. Kamu bukannya sadar bahwa itu adalah kesalahan kamu dan introspeksi, kamu malahan cari orang lain untuk disalahkan atas kemiskinan kamu. Kamu memang dijajah, tetapi bukan oleh 9 naga. Mereka nggak pernah melarang kamu untuk melakukan apapun yang kamu mau, kan? Siapa yang sebenarnya menjajah hidup kamu? Siapa yang melarang kamu melakukan ini itu? Siapa yang mewajibkan kamu melakukan ini itu? Sampai masuk toilet aja kamu dijajah. Kamu tidak punya kebebasan untuk memilih masuk toilet dengan kaki kanan dulu atau kiri dulu. Apakah kamu nggak sadar bahwa kamu dijajah oleh orang Arab dengan menggunakan agama? Hidup kamu diperbudak hanya dengan iming-iming surga dan ancaman neraka oleh orang-orang tukang bohong bin cabul seperti Rizik Syihab. Yang menjajah kamu itu adalah orang-orang seperti Rizik Syihab, bro. Coba pikir baik-baik. Kamu disuruh lebih rajin melakukan ritual agama daripada bekerja. Kamu diajarkan untuk membenci orang yang tidak seagama. Lalu kamu bingung kenapa kamu lebih miskin daripada orang agama lain. Orang agama lain udah mikirin lebih jauh dari pergi ke bulan, kamu masih mikirin bagaimana cara cebok pakai 3 batu. Mereka memikirkan masa depan abad ke-22, kamu memikirkan masa lalu abad ke-7. Kamu malas bekerja. Maunya hanya diam saja berdoa dan berharap duit turun gedebuk dari langit. Sedangkan orang agama lain lebih rajin bekerja daripada kamu. Dan mereka bersahabat dengan siapapun tanpa melihat agama, sehingga jaringan bisnis mereka lebih banyak. Itu semua yang membuat penghasilan mereka lebih tinggi. Jadi jangan heran non-muslim itu lebih kaya daripada muslim. Semakin banyak kamu melakukan ritual agama kamu, itu tidak bikin kamu lebih kaya. Itu bikin kamu lebih miskin. Jadi kalau kamu mau merdeka, merdekalah dari penjajahan agama. Cari agama lain. Kenapa? Takut masuk neraka? Kalau kamu masih takut masuk neraka, itu tandanya kamu masih dijajah dengan agama. Kamu bahkan tidak berani untuk berpikir dengan merdeka. Kenapa mesti takut masuk neraka? Orang yang ancam kamu itu bukan yang punya surga neraka. Dia sendiri aja belum tentu masuk surga.
Nabi Muhammad itu setiap hari masih didoakan oleh kamu supaya diampuni dan selamat masuk surga. Jadi tidak perlu takut dengan ancaman neraka. Buat diri kamu sendiri merdeka dari penjajahan agama. Syariat Islam itu bukan kebebasan dan kemerdekaan, tetapi belenggu dan penjajahan. Syariat Islam itu tidak akan memberantas kemungkaran dan kemaksiatan, tetapi hanya memberikan topeng yang menutupi kemungkaran dan kemaksiatan. Syariat Islam itu tidak akan membuat Indonesia menjadi lebih makmur dan lebih baik, bikin Indonesia semakin terpuruk, perang saudara, dan akhirnya bubar malah iya. Buktinya lihat saja negara-negara lain yang menerapkan syariat Islam. Irak, Iran, Suriah, Afghanistan, atau nggak usah jauh-jauh deh. Lihat saja Aceh yang katanya mau dijadikan lokomotif Panglima Perjuangan untuk menerapkan syariat Islam. Udah 5 abad Aceh menerapkan syariat Islam. Apakah Aceh lebih bagus daripada daerah lain di Indonesia? Menurut saya sih enggak. Menginjakan kaki di Aceh aja saya nggak mau. Jadi buat teman-teman yang di Aceh, sebelum kamu bermimpi untuk menerapkan syariat Islam di seluruh Indonesia, silahkan perbaiki daerahmu sendiri dulu. Oke? Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas bendamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas bendamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang.